Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah struktur aljabar 1, kita akan membahas mengenai homomorfisme grup. Nah, bagaimana cara mencari tahu hubungan antara suatu grup dengan grup lainnya? Mari kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini ya. Misalkan kita punya dua buah grup, yaitu G dan G aksen. Jadi G dan G aksen ini masing-masing merupakan grup dan diberikan sebuah fungsi theta di mana theta ini adalah suatu pemetaan dari grup G ke grup G aksen. Sekarang kita akan berpikir apa sih yang menarik di antara hubungan dari G ke G aksen ini yang tentunya dipetakan oleh theta tadi. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara struktur grup G dan struktur grup G aksen. Mari kita lihat suatu grup G dinyatakan sebagai himpunan yang beranggotakan unsur-unsur E, A, B, dan C. Di mana E di sini merupakan unsur identitas di grup G. Lalu, pada grup G aksen, diberikan unsur-unsurnya adalah matriks-matriks yang berukuran 2x2, yaitu matriks E, matriks A, matriks B, dan matriks C. Ya. Dan E di sini ini adalah unsur identitas. Jadi matriks E ini menyatakan unsur identitas di G aksen. Mari kita amati jikalau diberikan unsur-unsur dalam G, yaitu E sama dengan 1, lalu A sama dengan negatif 1, B sama dengan I di sini adalah bilangan imajiner ya, atau akar negatif 1, dan C adalah negatif I. Sedangkan unsur-unsur di dalam G aksen di sini diberikan matriks E adalah matriks identitas berorder 2x2 yaitu 1 0 0 1. Lalu matriks A di sini diberikan adalah matriks dengan unsur-unsurnya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Lalu matriks B diberikan yaitu matriks dengan unsur 0, 1, negatif 1, dan 0. Dan matriks C di sini adalah matriks dengan unsur-unsur 0, negatif 1, 1, 0. Ya, nah di sini kita bisa membuat tabel Cayley untuk grup G maupun grup G aksen. Dengan operasi biner yang diberikan adalah operasi perkalian. Jadi kalau kita lihat nih, tabel Cayley-nya, ya. Jadi di sini operator binernya adalah perkalian ya. Jadi kalau di G ya perkalian bilangan real dengan unsur-unsur 1, negatif 1, maksudnya bukan bilangan real tapi bilangan kompleks ya. Karena memuat akar dari negatif 1 atau bilangan imajiner. Nah, jika kita buat tabel Cayley-nya, maka kita akan dapatkan tabel seperti berikut ini. Jadi di sini operator binernya adalah perkalian. Nah, untuk unsur-unsur tadi E, A, B, dan C dengan E, A, B, C yang diberikan sebelumnya, kita akan dapatkan tabel Cayley-nya, maka hasil perkalian di sini kita dapatkan dengan E yaitu E, A, B, C. Ingat kembali E-nya adalah unsur identitas di G ya. Lalu pada baris keduanya perkalian A dengan setiap unsurnya diperoleh A. Ini A kali A kan berarti kan negatif 1 kali negatif 1 berarti unsur identitas kita ya yaitu E. Lalu ini diperoleh C, B,
Sedangkan ketika kita kalikan B dengan setiap unsur di dalam G, maka kita peroleh B, C, A, dan E. Dan yang terakhir kita peroleh C, B, E, A. Nah, ini tabel Cayley dari grup G ya. Sekarang kita lihat tabel Cayley dari grup G aksen. Ya, dengan operasi binernya adalah operasi perkalian matriks. Nah, kalau kita lihat di sini ada sesuatu hal yang unik nih ketika kita perhatikan tabel Cayley pada grup G maupun pada grup G aksen. Nah, menariknya seperti apa? Tadi kan kita sudah nyatakan anggota-anggota dari grup G dan grup G aksen dengan unsur-unsur yang tadi diberikan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, tabel Cayley-nya pada grup G aksen dengan unsur-unsur matriks E, matriks A, matriks B, dan matriks C, kita akan peroleh di sini, ingat E adalah unsur identitas, berarti ketika kita kalikan E dengan setiap unsur di dalam G aksen, kita akan dapatkan E, A, B, C. Lalu jika kita kalikan A ke setiap unsurnya, maka diperoleh A, E, C, dan B. Selanjutnya kita akan peroleh B, C, A, E. Dan terakhir C, B, E, A. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ternyata tabel Cayley dari grup G dengan tabel Cayley grup G aksen di sini memiliki kemiripan, ya. Atau bisa kita lihat ada korespondensi satu-satu nih antara unsur-unsur di grup G dengan unsur-unsur di grup G aksen. Ya, yaitu jika kita perhatikan nih, kalau seandainya saya punya X anggota G, maka kita akan dapatkan X aksen yang ada di G aksen. Dan jika kita punya Y anggota G, kita akan dapatkan Y aksen di G aksen. Ya, sehingga di sini kita akan dapatkan kalau kita punya XY di G, maka kita akan peroleh X aksen kali Y aksen ada di G aksen. Ya. Nah, padanannya apa nih? Kalau X kita di G itu adalah E, elemen E, maka di G aksen kita punya elemen matriks E. Nah, terus kalau kita punya A, unsur A di G, maka kita punya korespondensinya yaitu matriks A. Terus unsur B di G, kita punya korespondensi di G aksennya yaitu matriks B. Dan terakhir, kalau kita punya C di G, maka kita akan peroleh korespondensi dengan matriks C. Bisa kalian perhatikan juga di sini ketika kita kalikan nih, elemen A dan elemen B di G. Ya, elemen A dikali elemen B di G menghasilkan C. Nah, karena tadi si unsur A ini berkorespondensi dengan matriks A dan unsur B-nya berkorespondensi dengan matriks B, maka hasil perkalian A dengan B di G aksen itu menghasilkan matriks C, di mana tadi kita tahu bahwa elemen C di G ini berkorespondensi dengan matriks C di G aksen. Ya, jadi di sini kita dapatkan korespondensi yaitu A di G dengan matriks A di G aksen, B di G berkorespondensi dengan matriks B di G aksen, lalu C di G berkorespondensi dengan matriks C di G aksen, dan tentunya di sini unsur identitas di G berkorespondensi dengan unsur identitas di G aksen. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa ada korespondensi, terus
Ternyata perkaliannya pada saat kita mengalihkan nih X-Y di G ternyata mengakibatkan X aksen kali Y aksen di G aksen ya. Berarti korespondensi yang kita peroleh ternyata mengawetkan operasi hasil kali. Maksudnya jadi ketika kita operasikan di G ternyata berlaku operasi di G aksen. Nah, jadi di sini karena kita bisa lihat bahwa dari tabel Cayley-nya ternyata unsur-unsur yang ada di tabel Cayley ini identik atau kita katakan ternyata kedua grup ini memiliki struktur yang sama. Ya, struktur yang sama ini ya tergantung dari ini ya, korespondensi korespondensi tadi yang kita bahas beserta operasi binernya. Jadi di sini dalam pengertian abstrak. Maka kita katakan bahwa ternyata si kedua grup yang ada yaitu si grup G dan grup G aksen ini dia merupakan grup yang isomorfik. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih isomorfik? Ya, tentunya jika kita lihat karena pembahasan kita ada itu mengenai homomorfisme grup, berarti kita akan melihat ada tidak sih suatu fungsi yang mengawetkan operasi biner dari grup yang di awal atau di asal ke pemetaannya. Nah, inilah definisi dari homomorfisme yang akan kita bahas. Nah, apa sih definisi dari homomorfisme grup? Mari kita lihat. Ya. Jadi, misalkan kita punya grup yaitu G di bawah operasi perkalian. Perkalian di sini sifatnya abstrak ya. Jadi tergantung dari definisi perkalian yang diberikan. Dan kita punya grup G aksen di bawah operasi pagar. Jadi di sini operasi pagar ini juga dalam pengertian abstrak ya. Jadi G dan G aksen ini adalah grup. Ketika kita punya fungsi nih, jadi kalau kita punya fungsi theta yang tadi kita lihat ya, yaitu dia memetakan dari grup G ke grup G aksen, ini fungsi ini akan disebut sebagai homomorfisme grup. Jika apa? Jika tentunya ketika kita petakan XY ya, X kali Y, X kali ini berarti perkaliannya ada di grup G ya, karena X yang diberikan ini ada di dalam G, maka menghasilkan theta X pagar theta Y. Ya, untuk setiap X dan Y yang ada di G. Jadi bisa kalian perhatikan, kita punya X dan Y yang ada di G, lalu kita petakan perkaliannya, di mana perkalian ini terdefinisi sebagai operasi biner di G, lalu kita petakan oleh theta, ternyata menghasilkan, nah theta XY ini kan harusnya berada di G aksen ya, karena dia adalah hasil pemetaan oleh theta pada grup G. Dan menghasilkan perkalian dari theta X kali theta X pagar theta Y, di mana pagar adalah operasi biner di G aksen, dan theta X maupun theta Y ini juga kita ketahui berada di G aksen. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata theta tadi yang pemetaan dari G ke G aksen ini akan kita sebut sebagai homomorfisme grup ternyata jika dia mengawetkan operasi binernya. Jadi operasi biner yang ada di grup G menjadi operasi biner di grup G aksen. Ya, dan ingat kembali bahwa operasi biner yang diberikan di G dan di G aksen ini sifatnya abstrak, jadi bergantung pada definisi operator biner yang diberikan. Nah, sedangkan kalau kita nyatakan apa sih himpunan dari theta G? Jadi karena tadi theta ini memetakan grup G ke grup G aksen, maka theta G ini bisa kita nyatakan sebagai himpunan X aksen yang ada di G aksen. Sedemikian hingga X aksen ini merupakan pemetaan atau hasil dari theta X untuk setiap X yang ada di grup G. Ya, dan theta G ini disebut sebagai bayangan homomorfik ya. Ketika tetanya ini merupakan
homomorfisme, maka himpunan theta G ini disebut sebagai bayangan homomorfik dari grup G. Nah, ini definisi yang pertama. Sekarang kita perhatikan definisi yang kedua. Sekarang ada istilah monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, dan automorfisme. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh homomorfisme. Jadi berdasarkan definisi yang kedua, diketahui bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh homomorfisme. Yang pertama, jika diketahui bahwa theta tadi merupakan suatu fungsi yang injektif, maka theta di sini akan kita sebut sebagai monomorfisme. Yang kedua, jika diketahui theta ini ternyata fungsi yang surjektif, maka theta atau homomorfisme tadi disebut dengan epimorfisme. Kemudian, jika theta ini injektif dan surjektif atau kita sebut sebagai bijektif, maka theta ini akan disebut dengan isomorfisme. Dan jika G sama dengan G aksen dan tetanya diketahui isomorfisme, maka theta ini karena dia memetakan dari grup ke dirinya sendiri ya, maka di theta ini kita sebut sebagai automorfisme. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh pemetaan atau fungsi yang dinyatakan sebagai homomorfisme. Ya, mari kita lihat bahwa ketika kita punya sembarang grup G dan G aksen, ya, tentunya akan terdapat paling sedikit satu homomorfisme, yaitu theta yang memetakan dari G ke G aksen dengan bentuk theta G sama dengan E aksen. Ya, di mana G ini ada di grup G dan E aksen ini adalah unsur identitas di grup G aksen. Mari kita perhatikan bahwa benar tidak si theta ini merupakan homomorfisme. Yang pertama, kita kan ingin membuktikan bahwa si theta ini mengawetkan operasi binernya ya. Jadi kita anggap dulu G dan G aksen ini memiliki operasi perkalian yang tentunya operasi perkaliannya adalah bersifat abstrak. Nah, misal kita punya X dan Y anggota dari G. Maka tentunya karena tadi theta ini memetakan setiap unsur di grup G ke unsur identitas di G aksen, untuk setiap X dan Y yang ada di G kita peroleh theta X sama dengan E aksen dan theta Y sama dengan E aksen. Sehingga untuk setiap perkalian X jika dipetakan oleh theta, maka akan menghasilkan E aksen.
Karena kita tahu E aksen tadi adalah unsur identitas di G, maka bisa kita ubah menjadi bentuk E aksen kali E aksen. Sedangkan E aksen yang pertama bisa kita nyatakan sebagai theta X, karena tadi diketahui theta X itu juga sama dengan E aksen. Dan E aksen yang kedua sebagai theta Y. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa theta XY ini sama dengan theta X dikali theta Y. Dan ini berarti theta ini mengawetkan operasi biner pada G dan G aksen, sehingga kita nyatakan bahwa theta ini merupakan homomorfisme. Ya, selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Misal diberikan fungsi theta, di mana fungsi theta ini memetakan dari grup himpunan bilangan bulat di bawah operasi biner penjumlahan biasa ke himpunan bilangan genap ya, di bawah operasi penjumlahan biasa juga. Kedua himpunan ini di bawah operasi biner yang diberikan merupakan grup, lalu diberikan fungsi theta ini sama dengan, jadi theta n ini sama dengan 2n untuk setiap n anggota bilangan bulat. Nah, mari kita perhatikan bahwa theta di sini ini merupakan homomorfisme. Ya. Pertama, kita ambil dulu dua anggota dari Z, ya, misalkan X dan Y, ini anggota dari himpunan bilangan bulat. Tentunya, karena tadi kita punya fungsi theta n itu sama dengan 2n, maka kita akan peroleh theta X sama dengan 2X dan theta Y sama dengan 2Y. Sehingga theta XY akan menghasilkan sama dengan 2 kali XY. Ya. Sorry. Di sini operasi biner di Z-nya adalah penjumlahan ya. Nah, ini yang membedakan. Karena operasi biner di Z-nya adalah penjumlahan, maka di sini akan kita lihat theta dari X ditambah Y. Ya, jadi di sini perkaliannya kita ganti dengan penjumlahan karena operasi biner yang diberikan atau yang terdefinisi pada Z di sini adalah penjumlahan biasa. Maka ini akan menghasilkan 2 kali X ditambah Y. Nah, sekarang tambah yang ini berarti kita berbicara penjumlahan yang ada di grup 2Z ya, atau di grup himpunan bilangan bulat. Maka di sini dengan menggunakan sifat distributif akan kita peroleh 2X ditambah 2Y dan menghasilkan 2X tadi ini adalah theta dari X dan 2Y ini adalah theta dari Y. Ya. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa karena theta dari X tambah Y ini menghasilkan theta X ditambah theta Y, jadi di sini mengawetkan operasi biner di Z ke 2Z ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa theta ini juga merupakan homomorfisme. Nah, sekarang bisa kita lihat kalau kita punya theta n sama dengan 2n untuk setiap n anggota Z ini, apakah dia memiliki sifat lain di antara 4 sifat tadi yang kita lihat pada definisi kedua? Jadi kita lihat dulu nih si fungsi theta ini apakah dia bersifat injektif kah, surjektif kah, atau keduanya kah? Dan bisa kita ketahui bahwa di sini Z tidak sama dengan 2Z ya, berarti tidak mungkin dia merupakan automorfisme. Maka berarti ada di antara 3 kemungkinan tadi, apakah dia injektif saja, surjektif saja, atau keduanya. Nah, untuk melihat ini, mari kita lihat apakah dia memenuhi sifat injektif atau tidak. Ya, cara membuktikan apakah dia memenuhi sifat injektif atau tidak, caranya di sini kita coba buktikan apakah ketika kita punya pemetaan, dua pemetaan yang sama di G, apakah menghasilkan prapeta yang sama? Ya, jadi di sini misal
kita punya untuk setiap N dan M di Z ya. Apakah theta M jika sama dengan theta N menghasilkan M-nya sama dengan N? Tidak. Di sini kita lihat di sini kalau kita punya theta M dan theta N, di mana M dan N ini ada di Z, maka kita akan peroleh theta M adalah 2M dan theta N adalah 2N. Lalu dengan menggunakan hukum pencoretan kiri ya, maka kita peroleh M sama dengan N. Nah, dengan kata lain, karena jika theta M sama dengan theta N berimplikasi M sama dengan N, maka kita katakan bahwa theta di sini dia memiliki sifat injektif. Oke. Lalu, apakah surjektif? Tidak, gitu kan. Nah, untuk melihat dia surjektif atau tidak, berarti kita harus lihat apakah untuk setiap anggota dari 2Z ini ada tidak anggota Z sehingga kita bisa buat pemetaannya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari definisi yang diberikan untuk setiap 2N yang ada di 2Z di sini akan menghasilkan N yang ada di Z ya, sehingga kita peroleh theta N ini sama dengan 2N ya. Nah, ini artinya bahwa tetanya surjektif. Karena tadi theta ini memiliki sifat injektif dan surjektif, berarti tetanya bersifat bijektif, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa theta ini merupakan isomorfisme. Contoh lainnya. Misalkan kita punya fungsi theta, di mana fungsi theta ini memetakan dari grup bilangan, himpunan bilangan real positif ya dengan operasi perkalian ke himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa ya, di mana theta X ini dinyatakan sebagai logaritma X. Kita akan lihat bahwa theta ini homomorfisme. Misal kita punya X dan Y di R plus atau himpunan bilangan real positif, maka kita peroleh theta X sama dengan log X dan theta Y sama dengan log Y. Ya. Sehingga ketika kita hitung atau kita cari pemetaan dari theta XY, ya, kenapa di sini X kali Y, Bu? Ya, karena tadi operasi biner yang berlaku di R positif itu adalah perkalian. Ini akan menghasilkan log XY. Kita ketahui bahwa sifat logaritma dari perkalian menghasilkan penjumlahan logaritma. Jadi log X ditambah log Y, sedangkan di sini log X itu tadi sama dengan theta X, dan log Y itu sama dengan theta Y, sehingga kita peroleh bahwa theta XY sama dengan theta X ditambah theta Y. Ya. Jadi di sini juga terlihat bahwa di sini theta mengawetkan operasi biner di R positif ke R. Dengan kata lain, di sini kita simpulkan bahwa theta merupakan homomorfisme. Ya. Terus apakah si theta ini memenuhi sifat-sifat yang 4 tadi? Ya, bisa kalian periksa sendiri bahwa kalau kalian punya fungsi logaritma ini adalah fungsi yang bijektif ya. Sehingga nanti kalian bisa buktikan sendiri karena theta ini bersifat injektif dan surjektif ya. Nanti kita akan hasilkan simpulan bahwa theta ini merupakan isomorfisme.
Nah, karena tadi kita lihat bahwa ternyata ada nih fungsi yang memetakan dari satu grup ke grup lain yang bersifat isomorfisme. Nah, ketika kita tahu ada fungsi yang isomorfisme atau pemetaan yang isomorfisme, maka kita katakan bahwa kedua grup yang dipetakan itu merupakan grup yang isomorfik. Jadi kalau ada istilah isomorfik, dua buah grup yang isomorfik artinya apa? Berarti ada pemetaan dari grup satu ke grup lainnya yang bersifat isomorfisme. Nah, oke. Nah, sekarang kalian coba kerjakan dulu latihan yang pertama. Ya. Jadi, coba kerjakan dulu nih latihannya. Diketahui grup G yang anggotanya adalah negatif 1, 1, I, dan negatif I. Ya. Jadi di sini catatan I ini adalah bilangan imajiner ya, atau akar negatif 1. Nah, jika diberikan fungsi F nih, fungsi F ini memetakan dari himpunan bilangan bulat ke grup G. Ya. Nah, di sini didefinisikan bahwa Fn sama dengan I pangkat N. Ya. N-nya ini ada di himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang buktikan bahwa F merupakan homomorfisme. Lalu yang kedua, jika maaf. Ya, ini tadi yang pertama. Lalu yang kedua, nah sekarang jika diberikan fungsi theta, ya, theta ini memetakan dari himpunan bilangan kompleks, ya, himpunan bilangan kompleks tanpa unsur 0, ya, atau tanpa titik 0,0 ya kalau di koordinat kartesian. Jadi di sini kita sebut dengan C bintang. Ke himpunan bilangan real positif yang didefinisikan dengan FAB sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Untuk setiap A dan B ini anggota C bintang tadi ya. C bintang didefinisikan sebagai himpunan bilangan kompleks tanpa 0. Sekarang coba buktikan bahwa theta ini merupakan homomorfisme. Ya, selamat mengerjakan dan sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya.